Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Rofi Kisagala sebagai moderator, Tika Ardita dan Gita Amanda. Adapun judul hasil dari presentasi kami adalah bunga dalam pandangan beberapa negara. Bunga dalam pandangan agama Islam. Bunga adalah tambahan uang sebagai jasa atas sejumlah modal yang ditanam atau kelebihan pembayaran dari yang seharusnya. Dalil Nas, Surah Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jenis-jenis riba. Riba daid, hutang yang dibayar melebihi dari pokoknya atau berbunga. Riba qardin, hutang dengan syarat orang yang meminjamkan dapat untung dari peminjam. Riba nasi'ah, menukar salah satu harta riba dengan harta riba yang sejenis atau berlainan jenis dengan cara tidak tunai. Riba fad, menukar salah satu harta riba dengan yang sejenis dengan ukuran yang berbeda. Bunga bank menurut Organisasi Dunia Muhammadiyah, bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mutasyabihat. Nahdlatul Ulama, sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sebagian lain mengatakan tidak sama, dan sebagian lain mengatakan syubhat. Majelis Ulama Indonesia, bunga bank sama dengan riba, tidak sama dengan syubhat. Organisasi Konferensi Islam. Dalam penelitian Umer Capra, tak satupun ulama yang ditemuinya membolehkan bunga bank. Dalam merespon pernyataan Umer Capra tersebut, kalaupun ada tokoh yang membolehkan bunga, misalnya Ahmad Khan, pada abad 19, tokoh itu dinilainya tidak berkapasitas sebagai ahli ekonomi dan tak memiliki keilmuan yang memadai tentang ilmu ekonomi, khususnya ilmu moneter. Sedangkan untuk memutuskan suatu hukum, haruslah orang itu ahli di bidang hukum yang diputuskannya itu. Bunga dalam pandangan Yahudi. Di kalangan umat Yahudi, pelanggaran riba tertulis secara jelas dan terdapat di beberapa ayat, sehingga tidak terdapat penafsiran yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan pembesar-pembesar agama Yahudi. Larangan praktik pengambilan bunga atau riba terdapat di kitab suci mereka, yaitu Old Testament atau Perjanjian Lama, maupun Undang-Undang Talmud. Kitab Exodus atau Keluaran. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia. Janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya. Lukas, cintailah musuhmu dan janganlah meminjamkan kepada mereka dengan berharap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Kitab Deuteronomi. Janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Bunga dalam pandangan Kristen. Bunga dalam agama Kristen. Riba adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan meminjamkan uang kepada orang lain dan meminta bunga dari orang tersebut. Salah satu ayat yang berbicara mengenai hukum riba dalam Kristen Imamat surah 25 ayat 36 sampai 37. Janganlah engkau mengambil bunga, uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Tuhanmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga juga.
Makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. 1. Periode abad 1 sampai 12. Pihak gereja menjadikan perjanjian lama sebagai pedoman di mana di dalamnya terdapat larangan dalam hal pengambilan bunga atau riba. Riba dipandang sebagai tindakan yang tidak berperi kemanusiaan karena mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan. Bunga dalam agama Kristen. 2. Periode abad 12 sampai 17. Bunga dibedakan menjadi interested dan unsuri interested adalah bunga yang diperbolehkan atau usyri dalam bunga yang berlebihan sehingga dilarang. 3. Periode abad 17 tahun 1836. Pemberi bunga boleh dilakukan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan yang produktif. Dosa atau tindakannya pemberlakuan bunga tergantung pada niat si pemberi bunga. Pemberian bunga dengan presentase yang pantas dianggap tindakan yang cukup adil. Sedangkan apabila bunga yang diberikan itu terlalu tinggi, maka tindakan ini dianggap suatu dosa. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.